البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Termasuk dari keindahan penebaran salam adalah ad-du'a'u bihusulis salamatil mutlaqah. Kita mendoakan dihasilkannya keselamatan yang mutlak. Jazakallahu khairan. Lil mad'ulah, untuk orang yang didoakan. Ini bagian dari keindahan hikmah menebarkan salam. Wahiyan najatu minal afati wan naqais. Yang namanya keselamatan adalah keselamatan, bahasa kita sama ya, as-salamah dengan najah sama, keselamatan. Keselamatan dari penyakit-penyakit dan kekurangan-kekurangan. Wan najahu binailil khairati wal matalib, dan kejayaan, keberhasilan untuk meraih kebaikan-kebaikan dan perkara-perkara yang diinginkan. Bi barakatin min ismillahi assalam, dengan keberkahan yang datang dari nama Allah assalam. Wa aslus salami wassalamah al-bara'ah, asal dari salam adalah kebebasan, kebersihan. Taslamu minhu ayat tabra, engkau bersih dari perkara itu. Wassalamah al-afiyah, keselamatan artinya adalah pemeliharaan, sebagaimana dalam lisanul Arab. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa maqsudul abdi minal hayah, yang menjadi matlamat, menjadi maksud seorang hamba dari kehidupan ini apa? Innama yahsulu bisyai'ain, dihasilkan dengan dua perkara. Bisalamatihi minasyar, yaitu dia selamat dari keburukan. Wa husulil khairi kullih, dan dihasilkannya semua kebaikan. Nah, dengan itu tujuan hidup didapatkan. Wassalamatu minasyar muqaddamatun min husulil khair. Selamat dari keburukan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Makanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menolak keburukan, kerusakan-kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan. Tayyib. Jangan dengan alasan kemaslahatan kita memakai cara-cara yang haram. Termasuk kemaslahatan apa? Misalkan berhaji, tapi dengan cara apa? Mengumpulkan duit dengan cara mencuri, ya jelas tak boleh seperti itu. Atau mendakwahi orang tapi dengan cara ikhtilat khulwat, seperti yang dilakukan Ikhwanul Muslimin di Indonesia, di Jawa Tengah itu, dengan alasan mendakwahi para akhwat, didakwahi di dalam bilik. Oh, itu bahaya. Nanti masuknya 2, keluarnya 3, nanti jangan-jangan. Na'udzubillah. Ini main-main ya, enggak betul-betul gimana keluar 3. Tayyib. Jadi selamat dari keburukan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Wahiyal asal, dan keselamatan itulah asalnya. Kalau tidak selamat, mungkin berbagai kebaikan malah luput dari kita. Kalau kita tidak selamat. Walihada innama yahtamul insan, maka dari itu manusia hanyalah mengambil berat, mementingkan bal kullu hayawan, bahkan setiap makhluk hidup. Siapa yang paling kecil di sini sekarang? Oh, nggak ada Ibrahim, nggak apa. Abdul Fattah. Aduh, tadi pertanyaannya apa ya? Makhluk hidup contohnya apa? Selain manusia, ini tadi sudah. Manusia ada. Selain manusia apa? Hewan, apalagi? Jin, apalagi? Oh. Iya, malaikat sih jelas makhluk hidup, betul. Betul. Dan Allah lebih tahu apa saja. Sih yang dohir itu ya. Mereka semua bisalamatih, yang paling dipentingkan oleh mereka adalah keselamatannya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu, as-salamah la yu'adiluha syai'. Keselamatan itu tidak ditandingi oleh sesuatu apapun. Tak ada kenikmatan yang lebih besar daripada keselamatan. Apa untungnya kita dapat duit banyak tapi kita malah jatuh sakit atau sengsara.
Bahkan kita siap membuang sebagian duit demi membeli kebahagiaan, istilah orang-orang itu. Nah, tulis yang baik. Assalamah muhimmah. Kemudian awalan, pertama kali yang paling dia pentingkan adalah keselamatannya. Summa ghanimatuhu saniyan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan, memperolehi keuntungan. Setelah dirinya selamat, lihat apa yang boleh dibawa pulang, istilahnya. Ala anna salamatal mutlaqah, walaupun keselamatan yang mutlaqah, keselamatan yang bersifat menyeluruh, tatadhammanu husnul khair, dia juga mengandungi dihasilkannya kebaikan. Fa innahu lau fatah, karena seandainya kebaikan tadi luput dari dia, hasalalahul halak, dia akan mengalami kerusakan atau kebinasaan. Di antara kebaikan apa? Kesehatan. Nah, kalau tidak berjaya mendapatkan kesehatan, ya badan jadi sakit-sakit dan sebagainya. Wal atop, kerusakan. Awin nakes, atau minimalnya ya terjadi kekurangan. Wadha'af, kelemahan. Fafawatul khair yamna'u husulas salamatil mutlaqah, maka luputnya kebaikan, tidak berjaya mendapatkan kebaikan, ini akan menghalangi dirinya memperolehi keselamatan yang bersifat menyeluruh. Kesimpulannya, fatadhammanatis salamatu najatahu min kulli syarr wa fauzahu bil khair, maka keselamatan itu mengandungi selamatnya orang ini dari setiap keburukan dan berjayanya dia mendapatkan kebaikan. Selesai dari Bada'iul Fawaid. Summa inna hadal hadis, kemudian sesungguhnya hadis ini, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an, lafzuhu fil hasi ala taslim ala jami'in nas al muslimin wal kufar. Lafadznya adalah apa? Menganjurkan untuk mengucapkan salam kepada seluruh manusia, baik itu muslimin ataupun juga kafirin. Buktinya apa? Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ini umum. Mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal dan yang tidak Anda kenal. Boleh jadi orang kafir kena juga ini. Terkena doa keselamatan dari kita. Tapi apa? Oh, belum ada tapi. Wa ahla sunnati wa ahlal bid'ah, dan juga meliputi ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Walakinnahu makhsusun bi adillatin ukhra. Tapi hadis ini telah dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Ma'ruf, dalil umum itu dikhususkan dengan dalil yang khusus. Fala madkhala lil mumayyi'ina lil ihtijaji bi hadisil bab. Maka untuk orang-orang yang melembekkan permasalahan, tidak ada jalan untuk masuk berhujjah dengan hadis bab ini ala taslimil kufar, untuk mengucapkan salam pada orang kafir dengan alasan akulturasi budaya atau toleransi atau apa, awil mubtadi'ah, atau kepada mubtadi'ah dengan alasan mereka masih muslimin. Nabi tidak mau menyalami beberapa sahabat padahal masih sahabat, bukan sekedar muslim, bahkan sahabat. Tapi dalil yang lain menunjukkan tentang seperti itu, yaitu apa? Hadis telah dikhususkan. Qala al-Imam Sun'ani rahimahullah, fa innal lafdha am, maka sesungguhnya lafaz hadis Abdullah bin Amr itu umum. Fa yadkhulul kafiru wal munafiqu wal fasik, masuk ke dalamnya orang kafir, orang munafik dan orang fasik. Ujib, maka kalimat ini dijawab bi annahu khussa bi adillatin ukhra. Hadis ini telah dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Au anna nahya mutaakhir, atau boleh jadi pelarangannya itu datang belakangan. Mungkin apa? Dalam peristiwa perang Tabuk tahun 10 Hijriah, memang akhir-akhir. Wa kana aman limaslahati ta'lif. Dahulunya dalilnya bersifat umum demi kemaslahatan melunakkan hati-hati orang yang hendak masuk Islam atau baru masuk Islam. Nah, setelah datang dalil yang mengkhususkan, ya jadi khusus. Selesai dari kitab At-Tahbir karya Imam As-Sun'ani. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Al-babul hadi wal ishrun, babu kufranil ashir wa kufrin ba'da kufr. Ini dua pembahasan yang disatukan oleh beliau. Masalah kekufuran kepada suami. Yang kedua, ada yang namanya kufur
setelah kekufuran. Maksudnya adalah kufrun duna kufri, kata para pensyarah, maksudnya Imam Bukhari. Setelah Allah membicarakan kufur akbar, maka Allah juga menyebutkan atau Nabi menjelaskan ada kufur yang asghar. Unwanus syarhu unwanil bab. Aradal Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah menginginkan biqaulihi, dengan ucapan beliau, babu kufranil ashir wa kufrin ba'da kufr, bayana anna adama syukri zauj. Beliau ingin menerangkan bahwasanya kalau istri tidak bersyukur pada suaminya, ini adalah sababun linuqsanil imani wal Islam, menyebabkan kualiti iman dan Islam dia berkurang. Wa anna, dan beliau juga ingin menjelaskan, minal kufri al asghar wa annahu minal kufri al asghar, dan bahwasanya tidak mensyukuri suami ini termasuk kufur asghar, bukan berarti jadi murtad, bukan. La yukhriju sahibahu min mutlaqil islami wal iman, tidak mengeluarkan pelakunya dari dasar keislaman dan keimanan. Thayyib. Kemudian ada hadis mu'allaq. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, summa qala al-mu'allifu rahimahullah fihi, di dalam bab ini atau di dalam permasalahan ini ada hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Abu Sa'id? Anak-anak siapa yang ingat Abu Sa'id, siapa namanya? Abu, ya? Sa'ad bin sedikit lagi, Sa'ad bin Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin bukan, ya? Aywa, Sa'ad bin Malik, betul. Al-Ansari, Al-Madani, Al-Khazraji. Thayyib, min sigharis sahabah. Tapi apa? Termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Thayyib. Ini hadisnya mu'allaq. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, gurunya, dan seterusnya dihapus, namanya mu'allaq. Thayyib. Sebagaimana kita lewati dalam ilmu mustalah itu, yushiru ila anna hadis al-bab, ini mengisyaratkan, menunjukkan bahwasanya hadis dalam bab ini lahu ma yu'ayyiduh, ada dalil yang menguatkannya. Wa huwa hadisu Abi Sa'idin Al-Khudri, yaitu hadis Abi Sa'id. Hadis yang akan disebutkan Bukhari dikuatkan oleh hadis Abi Sa'id. Fi qissati khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Idul Fitr au Idul Adha. Cerita tentang khutbahnya Nabi waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa faidatu hadhil, bagusnya hadhihi ikut ya. Enggak. Berarti apa? Zahirnya isyarah sebagai khobar. Aiyah. Wa faidatu hadza, ya zahirnya itu kot. Faedah dari didatangkannya hadis mu'allaq adalah al-isyaratu ila anna lil hadisi tariqan ghaira tariqi al-musaqah. Faedah dari hadis mu'allaq ini adalah penunjukan bahwasanya hadis yang akan disebutkan Bukhari nanti itu, dia memiliki jalan yang lain yang tidak disebutkan oleh Bukhari, hanya diisyaratkan. Thayyib. Wa hadzal hadisul musyaru ilaih, hadis yang diisyaratkan oleh Bukhari ini, hadis Abi Sa'id, akhrajahul Bukhari fi sahihi, di dua nomor yang ana sebutkan di sini, Ar-Rabi' wa Salasimi'ah 304, Wasani wa Arba'imi'ah wa Alaf 1402. Tadi apa? 304. Thayyib. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di waktu Idul Adha atau Idul Fitri. Ilal musalla, ke musalla. Musallanya di mana? Musallanya Nabi itu di mana ya? Kenapa? Bukan. Musallanya Nabi di mana? Anak-anak harus tahu lah. Jelas untuk bapak-bapak ini makruf. Untuk anak-anak, musallanya Nabi di mana? Kalau sholat raya Nabi kemana? Sholat raya? Nabi kalau sholat raya kemana? Ya, Masjidil Aqsa. Allah. Masa itu Air Asia belum ada. Burak pun tidak disebutkan. Mana? Kalau Nabi kalau sholat hari raya kemana? Gimana ini luput dari anak-anak ini? Ya, ya, yang keras. Masih bingung.
Enggak apalah bapak-bapak aja, tafadhol. Iya, di tanah lapang, di tanah lapangnya di istilah yang terkenal itu mana? Musola mana itu tanah lapangnya? Apa nama tanah lapangnya? Betul, bukan di masjid tapi di tanah lapang. Tanah lapang di Madinah tuh di mana? Oh, enggak apalah, Bu Naim aja yang bantu. Yang di dekat masjid itu. Iya, betul, di Bakiknya itu, di Bakiknya, betul. Jadi walaupun ada masjid terbaik kedua di dunia, tapi Nabi sholatnya bukan di masjid, tetapi apa, di tanah lapang. Menunjukkan memang inilah yang Allah syariatkan. Beliau keluar ke tanah lapang. Famarra alan nisa, ini dalam balaghah dikatakan apa? Yaitu al-ijaz wal irsal, meringkas dan melompat. Jelas maksudnya apa? Sholat dulu, sholat apa itu, hari raya, kemudian baru khutbah ke laki-laki. Ya, setelah itu beliau jalan ke arah perempuan karena Nabi khawatir suara beliau tidak sampai ke mereka. Di dalam kelengkapan hadis-hadisnya itu. Kemudian baru memberikan nasihat kepada wanita. Faqal, ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai masyarakat, ma'syar artinya jamaah. Masyarakat wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aksara ahlin nar. Karena sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku bahwasanya kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Nah, diingatkan untuk menebus diri dari neraka. Fakulna wabima ya Rasulullah. Maka para wanita bertanya, dengan sebab apa? Banyak bak sababiyah. Dengan sebab apa wahai Rasulullah? Qal tuksirnal la'an, kalian banyak mengutuk. Wa takfurnal ashir, kalian mengingkari mengingkari kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wadin. Belum pernah aku melihat dari orang-orang yang kurang akal dan agamanya, adhabali lubbir rajulil hazim, lebih mampu untuk menghilangkan akal bagi lelaki yang memiliki tekad yang kuat, min ihdakun, daripada salah seorang dari kalian. Baik. Menunjukkan bahwasanya apa? Fitnah mereka besar, maka tidak heran jika mereka diancam oleh Allah seperti itu. Sehingga perlu menebus diri, banyak-banyak bersedekah. Qulna, para wanita bertanya, ma wa mana wa ma nuqsanu dinina wa aklina ya Rasulullah. Apa? Yaitu bagaimana kurangnya agama kami dan kurangnya akal kami wahai Rasulullah. Qal alaisa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadati rajul. Bukankah persaksian alaisa min akhawati kana tansibul isma wa tarfa'ul khabar alaisa syahadata gitu ya. Salah. Apa itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar alaisa syahadatul mar'ati misla misla sebagai khabar mansub. Bukankah persaksian seorang wanita itu semisal dengan setengah persaksian lelaki? Menunjukkan apa? Yaitu akal laki-laki itu lebih kuat. Mungkin IQ wanita ada yang hafalannya hebat, atau mungkin kalau mengira dengan matematika, aritmatika, arithmet itu kuat. Tapi tetap yang namanya akal itu kurang. Sehingga boleh jadi persaksian jadi tidak mundhabithah, tidak mantap persaksiannya. Qulna bala, wanita mengatakan ya. Qal fadzalika min nuqsani akliha. Dalam riwayat yang lain dzaliki, ketika yang bertanya satu orang, itu termasuk dari kurangnya akal dia. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika wanita mengalami haid, dia tidak sholat dan tidak puasa? Qulna bala. Maka mereka menjawab ya. Qal fadzalika min nuqsani diniha. Itu adalah termasuk dari kurangnya agama dia. Karena kurang ibadah sehingga agama pun kurang. Sehingga perlu lebih banyak menebus diri dari neraka. Walaupun ada udzur, walaupun tidak sampai dosa, kata Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Tetapi kesempatan berpahala jadi kurang. Padahal mereka banyak mengutuk dan mengingkari kebaikan suami. Sehingga pahala kurang tapi dosa banyak. Maka tebuslah dengan banyak-banyak bersedekah. Wa sayakunu tahrijuhu wa tarajimu rijalihi fi maudhi'ihi insyaallah taala. Tahrijnya dan biografi dari rawi-rawinya akan disebutkan nanti di tempatnya insyaallah taala.
Wa wajhud dalalati minal hadis, sisi pendalilan dari hadis ini, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuksirnal la'an, kalian banyak mengutuk, wa takfurna ashir, dan kalian mengingkari kebaikan suami. Ashir yaitu apa? Suami. Baik. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubir rajulil hazimi min ihdakun. Ini sudah tadi ya. Intinya adalah apa? Kufranul ashir, dan itu adalah kufran duna kufr. Ila akhiril hadis. Wa hadza yadullu ala anna dina syakhsin qad yanqus. Ini menunjukkan bahwasanya agama seseorang boleh jadi akan berkurang binuksani ibadatih, dengan sebab berkurangnya ibadah dia. Bahkan ini yang sering terjadi, kurang amal ya, berarti apa? Agama jadi berkurang, kualiti agama dia. Kualiti iman berkurang ketika ibadah juga kurang. Wa yanqusu imanuhu biwujudi kufranin nikmah, dan keimanan dia berkurang dengan sebab adanya kekufuran terhadap nikmat. Wal kufru, ana salah baca. Wal kafru bil fathah at-taghtiyah, menutupi, kafir. Kafaroh yaitu apa? Menutupi kesalahan dengan puasa 3 hari atau apa itu. Fakullu syai'in ghatta syai'an faqad kafaroh. Segala sesuatu yang menutupi benda yang lain dikatakan kafaroh, menutupinya. Wa minhu al-kafir. Di antara penggunaannya al-kafir. Kenapa orang kafir dikatakan kafir? Li'annahu yasturu tauhidallah. Karena dia menutupi tauhidullah dengan apa? Kesyirikan. Au nikmat Allah, atau menutupi nikmat Allah. Sudah diberi nikmat, didatangkan kepadanya Nabi, diturunkan kepadanya kitab suci, tapi dia tidak mau. Nah, ini kafir, menutupi nikmat Allah. Wa yuqalu lizari al-kafir. Petani dipanggil kafir. Ini secara lughah ya. Tak boleh kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oh, masalah besar nanti. Li'annahu yughatti al-bidr. Boleh bidr, boleh badr. Karena apa? Dia menutupi benih tahta turab, di bawah tanah. Iya, di tanah digali, kemudian dia menanam di situ, kemudian ditutup lagi. Toyib. Ini secara bahasa, tapi dalam kehidupan sehari-hari pakai apa itu? Istilah syar'iyah, bukan istilah lughawiyah. Nanti yang terjadi seperti yang di Damaj itu, yang sering diceritakan itu. Ada sebagian ikhwah kita, tapi bukan orang Nusantara, alhamdulillah. Pergi ke Waton, ada petani sedang cocok tanam, dipanggil ya kafir. Wah, petaninya marah bilang ya Yahudi. Ini nggak menambah ulfah, keakraban, kemesraan, malah permusuhan kalau macam itu. Oh, sudah ngaji malah mengkafirkan saya lagi. Sementara di luar orang Husi mengatakan, oh itu memang apa? Kelompok takfiriyun, mudah mengkafirkan orang. Ikhwah kita harus berhati-hati dalam memakai istilah-istilah. Nanti menambah data buruk. Selesai dari Al-Kawakibud Darori. Wa hadzal hadis yadullu ala annahu qad yujadu kufrun fi mu'min. Hadis ini menunjukkan bahwasanya terkadang kekufuran itu didapatkan pada diri seorang mukmin, tapi apa? Kufur asghar. Walakinnahu la yukhrijuhu min mutlaqil iman. Tetapi kekufuran tadi tidak mengeluarkan dia dari dasar keimanan. Fayusamma kufran duna kufur, dinamakan kekufuran yang lebih ringan daripada kekufuran yang lain. Wa yusamma kufran asghar, atau dinamakan kufur asghar. Kita baca sedikit hadis yang musnadnya di sini. Al hadisu tasi'u wal ishrun, hadis yang ke-29. Qala al-Bukhari rahimahullah at-tasi'u wal ishrun, hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uritun nar, diperlihatkan kepada saya neraka. Beliau Nabi mendapatkan berita-berita gaib. Faida aksaru ahlihan nisa, ternyata ini idza fujaiyah, maka dia adalah harf dan yang datang setelahnya adalah isim. Ternyata penduduknya yang paling banyak adalah para wanita. Yakfurna, mereka kufur. Qil ayakfurna billah. Ditanyakan, apakah mereka kufur kepada Allah? Qal yakfurnal ashir, yaitu mengingkari kenikmatan suami. Wa yakfurnal ihsan, mengingkari kebajikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, seandainya engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka dahron,
sepanjang masa, tapi seringkali dahar artinya adalah 1 tahun. Summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat darimu sesuatu, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, dia akan mengatakan saya tidak melihat darimu kebaikan sama sekali. Namanya apa? Akal kurang, bicara sesuka hatinya, menyakiti hati. Sering menyakiti hati, padahal kalau dibalas langsung patah, langsung pecah, langsung crack. Tapi apa? Mudah, namanya lidah wanita. Makanya para ulama di dalam kitab-kitab syarah mengatakan kalau melihat aib wanita jangan langsung dibuang. Tapi ingat kebaikannya, walaupun lidahnya buruk, tapi mungkin apa wajahnya cantik. Menunjukkan memang sering seperti itu. Toyib. Jadi dimaklumi, tapi dididik baik-baik. Toyib. Kalau perlu dipukul, dipukul. Tapi jangan sampai tulangnya crack. Wah, masalah lain. Rijalus sanad. Abdullah ibnu Maslamah huwa Abu Abdirrahman Abdullah ibnu Maslamah ibni Qa'nab al-Qa'nabi al-Harisi al-Madani nazilu Basrah siqatun hujjatun abidun fadil. Ini menunjukkan seseorang jangan berputus asa dari rahmat Allah. Padahal disebutkan dalam biografinya ketika masih muda beliau ini syatir, apa itu? Perompak. Nah, suatu ketika yang dirompak adalah Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis. Dia tahu ini Syu'bah ahli hadis, maka tidak dimintai duit. Wahai Syu'bah, beri saya hadis. Nah, disampaikan hadis dengan sanadnya, apa itu? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Hadis yang itu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, berbuat sesuka hatimu. Langsung pedangnya lepas, lari dia. Setelah itu tobat, belajar kepada Imam Malik di Madinah, jadi ahli hadis besar, jadi ahli ibadah. Jadi tak boleh kita mengatakan oh, orang ini jahat, kita tak perlu percaya sama dia sampai mati. Jangan, doakan baik-baik. Boleh jadi setelah itu jadi orang yang berjasa untuk umat. Kama marra bina fi syarhil hadis tasi'a asyar, dan dia min asbatin nasfi muwatta'i Malik. Lebih baik daripada riwayat Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Tayyib. Wa Malik huwa imam ahli sunnah fi zamanih. Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari al-Madani al-Faqih ahadu a'lamil Islam, salah satu dari tokoh Islam. Imamu Darul Hijrah. Darul Hijrah mana? Darul Hijrah. Tempat hijrahnya Nabi mana? Ewa Madinah. Tayyib. Kama fi syarhi hadis tasi'a asyar. Wa Zaid ibnu Aslam huwa Abu Usamah wa yuqal Abu Abdillah. Kunyah boleh 2, tak masalah. 3 pun boleh, seperti Utsman bin Affan. Yang penting bukan membuat orang bingung. Al-Madani al-Faqih Maula Umar Siqah. Tayyib. Kita coba habiskan penyebutan rawinya. Wa Atha ibnu Yasar huwa Abu Muhammad al-Madani al-Qas. Tukang cerita, tapi cerita yang baik-baik, bukan cerita yang bohong-bohong. Maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhu Sulaiman bin Yasar wa Abdul Malik bin Yasar wa Abdillah, semuanya sikot. Tayyib. Tapi Atok yang dikatakan paling fakihnya. Kalau Sulaiman yang paling handsome-nya. Abdul Malik dan Abdullah sikoh, tapi keutamaannya wallahu alam. Sikotun kasirul hadis. Ibnu Abbas ini sering dilewati, huwa Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas al-Qurashi al-Hashmi al-Makki as-Sahabi al-Bahr Habrul Ummah wa faqihul asr, faqih di zaman itu, wa imamut tafsir kama marabina, sebagaimana yang kita lewati, dzikru tarjumatihi fi syarhil bab al-awwal min kitabil iman hadza fasanat sahihun bila miryah, maka sanadnya sahih tanpa ada kebimbangan. Wahada sanad musalsalun bil madaniyin. Sanadnya ini rantai orang Madinah. Ya, semuanya Madinah ya. Al-Qa'nabi Madani, Malik Madani, Zaid bin Aslam Madani, Atok bin Yasar Madani, Ibnu Abbas hijrah ke Madinah. Tayyib. Ibnu Abbas Makiyun sakanal Madinah. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah wa hadzal isnad kulluhu madaniyun. Semuanya orang Madinah. Khala Ibni Abbas, kecuali Ibnu Abbas. Lakinnahu aqama bil Madinah, namun beliau tinggal di Madinah, maka dikatakan Madani juga. Selesai dari at-tawdih. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.